Halo Bu Yela dan rekan-rekan sekalian, salam hangat dari kami mahasiswa BINUS Online Learning. Pada hari ini kami berempat akan menyelesaikan tugas terakhir kami, yaitu presentasi artikel ilmiah yang sudah kami kerjakan pada assignment di minggu lalu. Sebelum memulai materi pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri dan juga anggota kelompok 3 pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Nama saya David Gustinuari dari Prodi Business Management. Saya Robi Wahyudi dari jurusan akuntansi. Saya Lisa dari jurusan akuntansi. Saya Nanda Kintan Ardila Windari dari jurusan akuntansi. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Well, artikel ilmiah yang kami ambil pada tugas ini adalah implementasi sistem pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard atau yang lebih dikenal banyak orang yaitu KRIS dan dampak peningkatan penjualan pada sektor UMKM di Kota Depok. Latar belakang kami memilih tema ini karena UMKM atau usaha mikro kecil menengah menunjukkan tren yang positif dan jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Tren ini terus meningkat meskipun yang seperti kita semua tahu di Indonesia dilanda wave pandemik yang sangat besar. Bahkan bukan hanya di negara kita tercinta, akan tetapi di seluruh dunia mengalami krisis yang sama karena virus COVID-19. Kondisi bisnis yang stabil pada sektor UMKM di Indonesia ini sangat menarik untuk diteliti lebih dalam. Bukan hanya pendapatan yang kami akan teliti, akan tetapi bagaimana teknologi seperti QR barcode bisa terus berkembang sehingga menguntungkan bagi pelaku UMKM. Sebagaimana kita semua tahu, berbicara teknologi di Indonesia bisa dikatakan belum merata dan bahkan masih banyak orang yang acuh terhadap perkembangan teknologi yang ada saat ini. Maka, pada penelitian kali ini kami ingin mengetahui seberapa besar para pelaku UMKM memiliki pemahaman mengenai KRIS, bagaimana KRIS membantu pada bisnis mereka, dan hambatan apa saja yang mereka hadapi yang kami akan masukkan dalam rumusan masalah pada penelitian ini. Berdasarkan objektif yang saya sebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yakni kami ingin mengetahui seberapa jauh implementasi KRIS yang sudah dilakukan pelaku UMKM di lapangan. Untuk materi lebih lanjut akan disampaikan oleh Robi, silakan. Ya, terima kasih Mas David. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei wawancara yang dilaksanakan di Kota Depok selama bulan Oktober 2023. Narasumber kami berjumlah 5 responden yang mana memiliki kriteria yaitu satu, sudah memulai usaha minimal selama 3 tahun. Yang kedua, memiliki opsi QRIS sebagai salah satu metode pembayaran transaksi. Adapun fokus dari penelitian kami ada 4, yaitu 1, terkait pemahaman QRIS oleh pelaku UMKM. Kedua, manfaat yang dirasakan selama menggunakan QRIS oleh pelaku UMKM. Yang ketiga, hambatan apa saja yang dirasakan pelaku UMKM. Dan yang keempat, seberapa besar peningkatan omset yang terjadi selama pelaku UMKM menggunakan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran transaksi. Adapun narasumber kami adalah sebagai berikut. Untuk presentasi selanjutnya disampaikan oleh Saudara Lisa. Baik, terima kasih. Hasil penelitian ini didapatkan dari data observasi dan wawancara terhadap pelaku UMKM di daerah Kota Depok yang terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama, pemahaman QRIS bagi UMKM di Kota Depok. Menyatakan bahwa sebagian pemangku UMKM sudah familiar dengan sistem pembayaran digital QRIS. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat dikatakan pembayaran QRIS membawa keuntungan pada penjual UMKM berupa pembayaran QRIS bisa digunakan di bank manapun yang sudah terdaftar dan sangat praktis. Pencatatan transaksinya juga digital, tidak perlu tercatat
Tidak perlu membuat catatan yang manual untuk transaksinya. Yang poin kedua, manfaat QRIS bagi UMKM di Kota Depok, yaitu dengan adanya kemajuan teknologi khususnya bagi usaha UMKM, lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan inovatif saat ini memerlukan integrasi teknologi. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang memilih menggunakan pembayaran non-tunai dibandingkan harus membawa uang cash yang banyak dan mempunyai resiko hilang. Maka dari itu, usaha UMKM yang sudah menggunakan pembayaran QRIS akan lebih menguntungkan karena pembayarannya cukup simpel dan praktis, hanya cukup scan barcode sudah bisa melakukan transaksi tanpa harus melakukan kontak fisik dengan penjual, dan penjual juga tidak harus memusingkan untuk mencari uang pecahan untuk menjadi kembalian ke konsumen. Poin ketiga, hambatan pengguna QRIS bagi UMKM. QRIS diciptakan untuk mempermudah masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi, tetapi masih ada sebagian masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan uang tunai, maka mereka masih merasa ragu untuk mencoba menggunakan QRIS yang masih dianggap sesuatu hal yang baru, dan juga mungkin adanya ketakutan resiko dalam melakukan transaksi seperti internet tidak stabil akibat terjadi kegagalan dalam transaksi, dan jika mengajukan laporan ke customer service biasanya butuh waktu yang cukup lama, minimal 1 kali 24 jam sampai dengan 7 hari kerja untuk diproses. Dan adanya juga biaya potongan yang lumayan besar, yaitu 0,7% yang menurut mereka masih ketinggian dan keberatan. Untuk poin keempat, peningkatan penjualan karena adanya QRIS. Pembayaran menggunakan uang tunai sudah semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Orang akan lebih memilih transaksi menggunakan non tunai dibandingkan tunai, karena hanya butuh membawa handphone untuk melakukan transaksi tanpa harus membawa dompet dan uang tunai. Hal ini membuat penjualan semakin meningkat dengan adanya QRIS, dan juga biasanya ada cashback yang didapatkan jika mereka menggunakan transaksi menggunakan QRIS. Baik, untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh anggota saya, Mbak Nanda. Silakan. Ya, baik. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, pengetahuan UMKM di Kota Depok tentang alat pembayaran digital, khususnya QRIS, sudah teredukasi dengan baik. Jadi, memudahkan pembayaran karena penjual tidak perlu menyediakan uang receh ataupun uang kembalian. Yang kedua, QRIS membawa manfaat dalam kemudahan bertransaksi non-tunai menggunakan kode QR. Jadi, hanya dengan membawa ponsel, konsumen bisa dengan cepat membayar menggunakan QRIS. Selain itu, QRIS juga sangat membantu UMKM dan pembeli mengurangi kontak fisik langsung dengan tetap bisa melakukan transaksi. Yang ketiga, meningkatkan omset penjualan. Bukan hanya menguntungkan dalam proses bertransaksi, tetapi bisa memberikan keuntungan penjualan bagi UMKM. Yang terakhir, selain adanya manfaat QRIS, juga memiliki hambatan, yaitu internet yang kurang stabil dalam bertransaksi, kemudian adanya biaya sebesar 0,07% yang diterapkan, sehingga masih banyak pelaku UMKM yang memilih pembayaran secara tunai. Baik, selesai. Demikian artikel ilmiah ini kami presentasikan pada tugas terakhir ini. Dan seperti yang kami ketahui bahwa periode penelitian yang sangat sempit, sehingga masih banyak kekurangan dan masih banyak yang ingin kami ketahui lebih lanjut pada kesempatan berikutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah bekerja sama selama ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Yela yang sudah sangat mensupport kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu untuk kita semua. Amin.